Kita pada hari ini dengan izin Allah Jalla wa'ala masih diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, ya. Karena masalah kemudahan untuk duduk di majelis ilmu ini tidak setiap orang, ya, yang sudah mengetahui bahwasanya majelis ilmu itu memiliki keutamaan bisa menghadirinya. Oleh karena itu sebenarnya orang yang duduk di majelis ilmu mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, lebih besar dan lebih mahal daripada emas dan perak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, ya, untuk duduk-duduk di kajian ilmu, karena duduk-duduk di kajian ilmu seperti yang kita lakukan ini salah satu hal yang menjadikan iman kita ini terjaga dan terpelihara. Karena syajarah iman, pohon iman yang ada di hati ini sebagaimana tanaman, pohon yang membutuhkan siraman. Tatkala disiram, ya, maka tanaman, ya, akan bisa berkembang, kemudian nanti akan ada kebun yang rindang dipenuhi dengan berbagai macam buah-buahan. Begitu pula hati kita, yaitu syajarah keimanan yang ada di hati kita juga membutuhkan untuk disiram, dipelihara, dijaga dari perkara-perkara yang akan merusak, yang membuat iman menjadi lusuh, menjadi lemah. Hal-hal yang memadaratkan iman itu mesti disingkirkan sehingga iman kita bertumbuh, berkembang, meningkat dan membuahkan berbagai macam manfaat, ya, dan hasil, ya. Jadi tema yang insya Allah kita bicarakan, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini berkenaan dengan tips, ya, meningkatkan keimanan, karena iman ada di dalam hati kita semuanya. Hanya iman itu sebagaimana prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dalam satu kondisi, tapi kadang menguat, ya, meningkat, berkembang, dan kadang melemah, berkurang, dan bisa jadi tidak ada keimanan. Padahal iman sebagaimana yang akhwat ketahui, ya, merupakan suatu perkara yang paling mahal di dalam kehidupan di dunia ini. Sesuatu yang paling berharga, ya, dalam kehidupan kita di dunia ini adalah iman. Ya, ya. Mungkin dulu ketika awal-awal kita hijrah, Masya Allah, semangatnya kita untuk menuntut ilmu, mengaji, ya, membaca Al-Quran, sholat tahajud. Kok sekarang terasa malas sekali, bermalas-malasan untuk datang ke majelis ilmu, bermalas-malasan untuk sholat berjamaah, gitu kan, malas sekali. Nah, itu salah satu pertanda fenomena contoh lemahnya iman. Dulu punya banyak perhatian kepada kaum muslimin, peduli gitu kepada kaum muslimin, kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dulu. Sekarang kurang respon untuk membantu saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan. Jadi, ya, itu fenomena juga yang menunjukkan iman kita sedang lusuh, sedang lemah. Dulu hati kita bersinar, begitu bahagia, begitu ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang komitmen di dalam agama. Tapi sekarang merasa ketika melihat ada orang yang
yang komitmen di dalam agama kayak diremehkan gitu. Orang-orang yang berhijab kayak kita itu kurang suka begitu. Ini fenomena yang menunjukkan bahwasanya iman sedang menurun, iman sedang lusuh begitu. Terus juga dulu Masya Allah kalau ibadah khusyuk, berdoa suka bagaimana gitu, menangis gitu. Kok sekarang kayaknya kasar sekali hati ini. Ini menunjukkan fenomena hati kita itu sedang melusuh tuh imannya, sedang melempem imannya. Dan memang iman itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluq as-saub. Sesungguhnya keimanan diciptakan betul, dalam hati kalian, atau sesungguhnya iman itu bisa menjadi luntur, bisa menjadi lusuh dalam hati salah seorang di antara kalian, sebagaimana pakaian baju yang dipakai bisa menjadi kotor, bisa menjadi lusuh. Ini gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW dengan sesuatu yang nyata, pakaian yang kita pakai, agar lebih mendekatkan kepada pemahaman kita. Karena perkara maknawi itu, iman itu perkara maknawi, masalah hati. Diberikan gambaran oleh Rasulullah SAW dengan pakaian yang kita pakai. Mobil, ketika kita beli, awal pertama mobil jreng, bagus, betul. Baju yang kita beli pertama kali, Masya Allah, putih, bersih, gitu. Kalau yang bajunya putih, ya, awal pertama, di saat kita membeli pertama kali pakaian yang baru, mobil yang baru. Tapi apakah mobil yang baru, baju yang baru akan tetap keadaannya baru? Baju akan tetap dalam keadaan baru? Bagaimana Ikhwah? Tetap lama kelamaan ya lusuh, lama kotor gitu, menjadi warnanya juga jadi berubah dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu pula kondisi hati kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Jadi Rasulullah memberikan bimbingan agar kita betul-betul jujur meminta kepada Allah Jalla wa Ala untuk meningkatkan iman, untuk memperbaharui iman, untuk mempertebal keimanan. Dan kalau kita perhatikan salaf kita terdahulu yang soleh, gitu, fokus pusat yang mereka pikirkan itu tidak seperti kebanyakan orang, mayoritas pada zaman sekarang ini. Yang mereka fokuskan, walaupun terlewatkan dunia atau sebagian dunia itu tidak peduli bagi mereka, salaf kita terdahulu yang soleh. Kalau sekarang demi mengejar dunia gak apa-apa iman menjadi hilang. Itu kalau kita perhatikan kondisi orang-orang terdahulu yang soleh dengan kondisi mayoritas manusia pada zaman sekarang ini. Makanya hendaklah kita berupaya untuk mencontoh orang-orang terdahulu yang soleh. Karena mencontoh orang terdahulu yang soleh itu merupakan suatu kebahagiaan. Dan tidak akan mungkin ikhwah sekalian kita bisa mencontoh bagaimana kondisi mereka kecuali tentunya kita banyak membaca ya sejarah mereka untuk bisa mengikuti mereka itu. Maka jadilah kita bisa meniru bagaimana kondisi mereka. Di dalam asar salaf dinukil antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu
selalu memanggil antara satu dengan yang lainnya. Misal Umar bin Khattab mengatakan kepada yang lainnya, pada para sahabat yang lainnya, ta'alau nazdada imanana. Mari kita kumpul-kumpul untuk mempertebal, ya, menguatkan iman kita. Begitu pula para sahabat yang lainnya. Hayya bina ta'alau nu'min sa'ah. Mari kita kumpul-kumpul beriman sesaat saja. Beriman sesaat saja. Jadi perhatian mereka seperti itu. Mencek kondisi bagaimana iman mereka. Apakah iman mereka itu meningkat? Apakah iman mereka itu mengurang? Nah, orang yang berpikir, orang yang ingin menasehati dirinya, ini selalu mencek keadaan dirinya. Keras hatikah kita? Apakah kita kesal kepada saudara kita? Dengki, iri kepada saudara kita? Apakah hati kita lapang, senang kepada saudara-saudara kaum muslimin ketika melakukan kebaikan? Gitu. Nah, itu perlu dicek. Jadi mencek, memeriksa apakah imannya meningkat, apakah imannya mengurang. Imannya yang mengurang, benci kepada saudara kita kaum muslimin, benci kepada kebaikan-kebaikan. Tapi orang yang imannya meningkat senang untuk melakukan kebaikan, bersemangat, bersegera untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan selalu baik sangka. Itu pertanda imannya kokoh, imannya kuat. Ya, kata sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, min fikhil abd an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqisun. Di antara tanda pahamnya seorang hamba, ya, apakah adalah dia mengetahui apakah imannya sedang meningkat ataukah imannya sedang menurun, sedang berkurang. Di antara tanda pahamnya seorang hamba, pahamnya di dalam agama, gitu ya, dia mengetahui apakah imannya sedang mengurang atau sedang meningkat, sedang berkembang, ataukah imannya sedang menurun. Kemudian kata Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, min fikhil abdi an ya'lama najaghatis syaitan anna ta'ti. Di antara tanda pahamnya seorang hamba, dia mengetahui godaan-godaan syaitan. Dia mengetahui bahwasanya kapan godaan-godaan syaitan itu datang kepadanya. Nah, kalau mayoritas yang kita perhatikan di kebanyakan manusia itu tidak peduli apakah kondisi keimanannya sedang digoda, sedang berada dalam posisi yang sangat membahayakan karena kurangnya keimanan, ini tidak peduli. Oleh karena itu tema ini sangat penting. Ya, tema yang berkenaan dengan tips meningkatkan keimanan. Ya. Karena bisa jadi menurunnya iman itu ternyata terkena juga kepada diri saya yang menyampaikan dan juga kepada ikhwah dan akhwat yang sekarang ini sedang hadir, sedang mendengarkan kajian di Masjid Darul Fitan dan juga di para pemirsa yang mendengarkan di Marhaban TV. Jadi ikhwah fillah, iman merupakan suatu perkara yang wajib bagi seorang hamba, bagi kita semuanya di dalam kehidupan ini yang mesti diperhatikan. Suatu perkara yang paling utama yang diusahakan oleh kita di dalam kehidupan ini adalah iman. Tapi kalau kita bandingkan mayoritas manusia, bukan iman suatu perkara yang paling utama yang bersungguh-sungguh untuk didapatkan. Apa coba?
dunia. Nah, tapi orang yang berakal, orang yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala adalah orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih iman, untuk mendapatkan iman di dalam hatinya, dan dibuktikan dengan perbuatan. Karena dengan sebab iman, seorang hamba akan menjadi tinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang paling mahal di dalam kehidupan di dunia ini adalah iman. Ya. Oleh karena itu, karena kita itu hidup di dunia, iman yang sudah kita miliki ini, dan kita sudah mengetahui harga iman itu sangat mahal, tapi karena hidup di dunia ini banyak sekali godaan-godaan yang menyerang kepada kita semuanya. Perkara-perkara yang membuat iman kita itu menjadi lemah, menjadi luntur dari pertemanan dengan teman-teman yang buruk. Ya misalnya, atau lingkungan yang di dalam sebuah lingkungan itu kemaksiatan yang lebih banyak. Itu pun memberikan pengaruh iman menjadi melemah, menurun. Kemudian juga belum lagi dari jiwa kita yang selalu memerintahkan kepada keburukan, godaan-godaan syaitan, sehingga iman yang harus kita jaga ini, yang harus kita betul-betul perhatikan ini, yang mahal ini, bisa jadi di sebagian orang menjadi hilang dari pondasinya. Dari pondasinya, ya. Bisa karena tentunya karena perhatiannya yang kurang kepada iman, sehingga disangka dirinya sedang berada dalam keimanan, tapi ternyata sudah hilang dari dasarnya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Nah, tadi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innal iman la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as-saub. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan selalu kita semuanya itu ditetapkan dalam keimanan dan diberikan kecintaan kepada iman, dan diberikan kebencian kepada kemaksiatan, diberikan kebencian kepada kekufuran dan kedurhakaan. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya kita sekedar hidup saja, bisa berjalan, bisa memegang, yaitu sama dengan halnya kehidupan binatang. Mereka bisa berjalan, mereka bisa makan, bisa memegang, ya'kulun wa yatamatta'un. Ya, mereka makan-makan, mereka minum-minum, mereka senang-senang begitu. Kalau hanya sekedar bisa hidup saja, ya makan, minum, memegang, ya apa bedanya dengan hewan? Ya, makanya iman ini sangat berharga, karena kalau seandainya iman, tidak ada iman di dalam diri kita, itu sama seperti halnya hewan, binatang, ternak. Oleh karena itu, ikhwah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kehidupan yang hakiki pada dasarnya adalah apa? Ketaatan kita kepada Ar-Rahman, Allah Jalla wa'ala, dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan yang hakiki sebenarnya. Kalau hanya sekedar hidup, hewan juga hidup. Kalau hanya berbicara, hewan juga berbicara dengan berbagai macam cara bicaranya. Kalau berjalan, hewan juga berjalan dengan berjalan, tergantung hewannya bagaimana. Kalau hanya sekedar berjalan. Oleh karena itu, yang membedakan antara binatang, ternak dengan kita manusia itu ada di iman.
Nah, hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah taat kita kepada Allah Jalla wa'ala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada suatu perkara yang membuat kehidupan kalian, kehidupan antum taat kepada Allah. Kehidupan yang sebenarnya adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang sangat diperhatikan oleh salaf kita terdahulu yang soleh. Memperhatikan keimanannya, memperhatikan amalannya, memperhatikan ibadahnya. Ya. Itulah yang paling diperhatikan oleh salaf kita terdahulu yang soleh. Oleh karena itu pernah ada yang bertanya kepada Umair bin Hubaib, iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Apa yang dimaksud dengan bertambahnya iman dan apa yang dimaksud dengan berkurangnya iman ya Umair? Gitu. Ada yang bertanya demikian. Kemudian Umar menjawab, "Idza dzakarnallah, apabila kami mengingat Allah, wa hamidnahu, dan kami memuji Allah, wa sabbahnahu, dan kami mensucikan Allah, fadzalika ziyadatuh." Itulah yang menunjukkan bahwasanya imannya itu sedang bertambah, imannya sedang meningkat. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuh. Apabila kita lalai, kita menyia-nyiakan dan kita lupa, maka itulah pertanda bahwasanya imannya berkurang. Itu kata Umar. Nah, cek keadaan diri kita. Seringkah kita memuji Allah? Seringkah kita mensucikan Allah? Seringkah kita berzikir? Ataukah banyak dalam diri kita itu kelalaian dan melupakan Allah? Kita sendiri yang mengetahui. Oleh karena itu, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin, ya, bahwasanya seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah adalah seorang hamba yang terus-menerus mengusahakan dua hal, dua perkara. Yang pertama, tahqiqul iman ilman wa amalan. Merealisasikan iman secara ilmu dan amalan. Yang kedua, seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa Ala adalah berusaha untuk menolak suatu perkara yang membuat iman itu menjadi luntur, menjadi lemah, atau menjadi hilang. Itulah yang dilakukan oleh seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa Ala. Selalu berusaha, pertama merealisasikan iman, yang kedua berusaha untuk mencegah segala sesuatu yang membuat iman itu menjadi berkurang dan melemah. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan salah satu sebab, ya, yang harus kita realisasikan agar kita bisa meningkatkan keimanan. Karena di antara tanda hamba Allah yang mendapatkan taufik adalah yang berusaha untuk merealisasikan iman. Bagaimana caranya untuk merealisasikan iman? Atau dengan bahasa lain, tips meningkatkan keimanan. Nah, tip-tip untuk meningkatkan keimanan itu banyak sekali. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin
poin atau 7 tip yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merealisasikannya secara pengetahuan teori, kita tahu, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama ya ikhwah, tip agar iman kita itu meningkat, ta'allumu al-ilmun nafi, mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu syariah yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang Rasulullah wariskan adalah ilmu. Ya, yang di Rasulullah wariskan itu adalah ilmu. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warrasu al-ilm. Sesungguhnya yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang bisa mengambilnya berarti telah bisa mengambil bagian yang sangat besar. Nah, kalau mayoritas manusia menyangka bahwasanya kemuliaan itu ada di mana? Mengetahui perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Makanya Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui yang perkara zahir. Ya'lamuna zahiran, yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia, tapi mereka lalai. Wahum anil akhirati ghafilun. Tapi mereka itu lalai ya tentang masalah akhirat. Nah, yang dimaksud yang bisa membuat iman itu meningkat adalah bukan yang membuat kita lalai dari akhirat. Tapi yang mengingatkan diri kita kepada akhirat. Apa? Ilmu Al-Quran, ilmu dan sunnah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Itulah yang akan membuat iman kita itu meningkat. Makanya kata Ibnu Hajar yang dimaksud dengan ilmu, yang bermanfaat adalah ilmu syar'i, di mana seorang hamba mengetahui apa yang wajib dari perkara agamanya dalam ibadahnya, muamalahnya, begitu pula mengetahui tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, barang siapa yang mendapatkan taufik dengan bagian ini, yaitu ilmu agama, maka sungguh dia telah mendapatkan taufik yang membuat imannya itu menjadi meningkat. Dan kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, disebutkan kedudukan orang yang memiliki ilmu itu sangat tinggi sekali. Tapi yang dimaksud ilmu di sini bukan ilmu duniawi, tapi ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu darajat. Dan ayat-ayat yang lain. Misalnya hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu? Maksudnya tahu ilmu agama ya. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu jawabannya tidak sama. Dalam hadis dijelaskan tentang kedudukan orang yang berilmu. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu agama maksudnya, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi derajatnya begitu sangat tinggi orang-orang yang berilmu. Nah, keutamaan-keutamaan yang di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkenaan dengan ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama.
Contoh yang lain hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah pahamkan dalam agama. Kata ulama, mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak dikehendaki kebaikan berarti tidak dipahamkan di dalam agama. Nah, jadi ikhwah fillah, meningkatnya ilmu iman itu kita mesti sering duduk di majelis ilmu seperti ini. Jadi kenapa kita duduk-duduk seperti ini? Itu tadi dalam rangka memelihara iman kita. Dan ilmu itu harus sering diulang dan diulang dan diulang. Yang paling inti, tujuan dari menuntut ilmu itu bukan wawasan, tapi tujuan zat yang lain, yaitu untuk diamalkan. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu adalah wasilah sarana menuju kepada tujuan yang paling agung. Diciptakannya kita di dunia itu tujuannya untuk apa ya ikhwah? Dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ilmu adalah sarana menuju suatu perkara yang paling besar, tujuan yang sangat agung diciptakannya kita di dunia. Jadi kita bisa paham bagaimana beribadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita menjadi paham bagaimana akidah kita yang benar. Jadi ilmu bukan yang dimaksud dengan zatnya, tapi dimaksudkan untuk yang lainnya, yaitu untuk diamalkan. Oleh karena itu kata ulama Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua ilmu. Ilmun fil qalbi wa ilmun fil lisan. Ilmu di hati dan ilmu di lisan. Fa ilmul qalbi huwal ilmun nafi. Ilmu dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Merasuk ke dalam hati, dibuktikan dengan amalan. Wa ilmul lisan, ilmu retorika, berbicara, tapi ini menjadi penyebab yang menyebabkan kecelakaan bagi seorang hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap ilmu dan amalan yang tidak membuat imannya kuat, maka rugi. Makanya tadi salah satu tip meningkatkan iman itu adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar pintar. Banyak orang yang pintar, tapi apakah dengan kepintarannya menambahkan iman, ataukah malah menjadi orang yang paling durhaka? Jadi bukan hanya sekedar pintar, tapi itulah yang harus kita tip yang pertama untuk membuat iman kita meningkat itu adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, ya, ilmu tafsir, ilmu akidah, asma Allah, sifat Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu halal dan haram itu ilmu yang bermanfaat, yang membuat tujuan dari mempelajarinya untuk diamalkan. Insya Allah iman kita menjadi meningkat. Makanya kita sebagai thalabatul ilmi, di samping kita mesti memperbaiki niat ketika sedang menuntut ilmu, mesti ada yang diprioritaskan di dalam menimba ilmu itu. Jangan sampai kita ingin jadi orang pintar berbicara, pintar ngomong, gitu. Belajari suatu perkara ini dan itu bukan itu. Itu mah ngomong itu dalam rangka untuk menyampaikan, bukan awal pertama biar pintar ngomong dulu, bukan. Gitu. Misalnya ilmu agama, kan ada ilmu usul fiqh. Belajar dulu ilmu usul fiqh, tapi kosong dari masalah akidah. Karena ada diceritakan orang yang ahli di bidang ilmu sarana, itu ilmu usul fiqh, tapi dia keliling-keliling di kuburan.
keliling jingkrak-jingkrakan di kuburan, nol ilmu yang berkenaan dengan akidahnya. Berarti tidak bermanfaat. Ya, pokoknya sarana jangan sampai jadi tujuan. Tapi tujuan yang kita inginkan di dalam menimba ilmu, bagaimana kita merealisasikan ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah, untuk beribadah sampai kita mati. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Karena kemuliaan seseorang itu adalah bukan dengan uang, tapi ketundukan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang bisa merealisasikan tujuan di mana kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam beribadah. Pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang membuat iman kita menjadi tip yang pertama untuk meningkatkan keimanan. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kalau masih kita renungkan dulu tentang masalah mempelajari ilmu yang bermanfaat itu, dari sisi mana yang menyebabkan iman itu meningkat dari menuntut ilmu yang bermanfaat? Dari sisi keluarnya kita ke majelis ilmu. Antum dari rumah, ada yang dari Cibatu, ada yang dari Wanaraja, ada yang dari Cisurupan, ada gitu. Dari sisi perjalanannya untuk menimba ilmu itu udah menjadi pahala yang menyebabkan iman kita naik. Itu. Dari sisi duduknya di majelis ilmu, antum di sini bertemu dengan teman-teman yang lain, terus mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah. Ketika sedang di halaqah ilmu, langsung iman naik. Kita rasakan kemarin di saat misalnya tablik akbar, bagaimana? Waduh, Masya Allah, iman langsung bertambah. Kemudian juga dari sisi kita ngobrol-ngobrolnya bersama teman, mudzakarah ilmu antara satu dengan yang lain. Apa yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Badrul Salam misalnya tentang indahnya Islam. Berbicara yang dibicarakannya itu untuk mengingat kembali masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh para ustadz tentang masalah ilmu. Nah, mudzakarah yang seperti ini membaca, mengulang kembali ilmu-ilmu yang telah disampaikan, yang telah kita dapat antara satu dengan yang lain, bukan ngobrolkan orang lain ya, bukan mencaci maki orang lain, bukan menggunjing orang lain, bukan, tapi mengingat-ingat kembali ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari dulu dan dari kapan gitu, tergantung apa yang sudah kita catat, kemudian kita obrolkan dengan satu dengan yang lain. Itu juga yang membuat iman kita menjadi meningkat. Karena itu pahala, ketaatan, jadi iman akan bertambah. Kemudian dari sisi tentunya pengenalan kita tentang Allah dan pengenalan Allah, karena kita belajar tauhid, asma Allah dan sifat Allah akan membuat iman kita menjadi bertambah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita merasa diawasi oleh Allah, semakin kita banyak berharapnya kepada Allah bukan kepada manusia, semakin kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala tatkala kita semakin mengenal Allah Jalla wa'ala. Dari sisi situ, itulah penyebab yang menyebabkan ketika mempelajari ilmu yang bermanfaat, iman kita meningkat dan meningkat sampai katanya meningkatnya lebih tinggi dari puncak gunung, sampai karena meningkatnya keimanan. Itu yang pertama. Adapun tip yang kedua, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi ikhwah billah, kalau seandainya kita membaca Al-Quran dengan menamatkan Al-Quran, sering dengan membaca Al-Quran terus kita tadaburi satu ayat, tapi kita tadaburi
terus membuat hati kita menjadi hidup, membuat kita mau mengamalkan apa yang kita tadaburi. Dengan membaca Al-Quran cepat hanya sekedar tamat, mana yang paling utama? Yang tadabbur Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dikatakan apabila dia membaca Al-Quran, kemudian dia merenungkannya, di saat melewati satu ayat yang mana dia butuhkan ayat tersebut dalam rangka untuk mengobati hatinya, kemudian dia ulang-ulang sampai kalau seandainya 100 kali dia ulang dalam satu malam, maka membaca satu ayat yang direnungkan, yang dipahami, itu lebih baik daripada membaca Al-Quran yang dihatamkan tanpa ditadaburi dan dipahami. Bisa dilihat dalam kitab Miftah Darus Sa'adah halaman 204. Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan ditadaburi. Jadi gak usah pingin cepat-cepat. Satu ayat tapi tujuannya yang untuk diamalkan. Makanya para sahabat, mereka tidak mau melewati 10 ayat sebelum mereka pahami dan diamalkan. Itulah tip yang membuat iman kita itu meningkat. Membaca Al-Quran yang ditadaburi. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Allah berfirman, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan yang membawa keberkahan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Agar menjadi ingat orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Maka yang membaca Al-Quran, yang mentadaburi ayat-ayatnya, yang merenungkannya akan didapati di dalam Al-Quran berbagai macam ilmu pengetahuan yang membuat imannya menjadi tebal, imannya menjadi kuat. Didapati di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala, Raja di Maharaja, yang maha penyayang, yang maha dermawan, yang maha indah. Bagaimana kita yang membacanya tidak mencintai Allah? Bagaimana kita yang membacanya tidak mengorbankan seluruh waktunya dalam rangka untuk mendekati Allah Jalla wa'ala, yang maha penyayang, yang maha dermawan? Bagaimana kita yang membaca Al-Quran, yang mentadaburinya, yang mengetahui Allah Jalla wa'ala yang maha dermawan, yang maha pengampun, tidak mencintai Allah, tidak menjadikan Allah lah yang lebih dicintai daripada yang lainnya, tidak menjadikan Allah lah satu-satunya yang tujuan agar kita dapat ridho Allah daripada ridho manusia. Karena kalau seandainya kita mencari ridho manusia, tidak akan kita dapati. Tapi kalau untuk mencari ridho Allah, insya Allah akan kita dapati dengan jalan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dengan sebab kita merenungkan Al-Quran di mana Allah Maha Agung, Allah Maha Dermawan, Allah Maha mengampuni, Maha Pengampun, menjadikan penyebab yang menyebabkan lisan kita untuk selalu qomat kamit untuk menyebut Allah. Begitu. Menjadikan hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah tatkala kita membaca Al-Quran ditadaburi. Ya. Karena cinta kepada Allah itulah makanan hati kita. Kalau seandainya kita tidak ada di dalam hati kita rasa cinta, binasalah kita semuanya. Jadi ikhwah fillah, banyak. Jadi yang menyebabkan iman kita, iman kita menjadi meningkat itu adalah membaca Al-Quran dengan ditadaburi, bukan hanya sekedar lewat saja. Kata Al-Imam Al-Ajuri, "Man tadabbara kalamah", barang siapa yang mentadaburi firman-firman Allah,
arafa rabbah, pasti dia akan mengenal Rabbnya. Barang siapa yang mentadaburi firman-firmannya, firman Allah, pasti dia akan mengenal Rabbnya, mengenal kekuasaan Allah, keagungan kekuasaan Allah, mengenal karunia yang sangat agung yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman. Maka dengan sebab dia merenungkan firman Allah, seorang yang membaca Al-Quran akan memaksakan dirinya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan akan menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang membaca Al-Qur'annya seperti ini, barang siapa yang mendengar Al-Qur'annya dengan sifat seperti ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, jadilah Al-Qur'an itu menjadi obat baginya. Jadilah Al-Quran yang dibacanya itu membuat iman kita menjadi meningkat. Jadilah dengan sebab Al-Quran yang tujuannya untuk diamalkan apa yang dibaca. Karena mengetahui Allah Jalla Jalaluh yang selalu memberikan anugerah kepada kita, maka dia akan menjadi kaya walaupun tidak memiliki harta. Jadi itu yang diinginkan. Tip yang kedua untuk meningkatkan keimanan itu adalah membaca Al-Quran dengan ditadaburi. Kata seorang ulama bahwasanya quwwatuddin, kuatnya agama, wa kamalul iman, dan kesempurnaan iman dan keyakinan, la yahsulan, kedua-duanya tidak akan bisa diraih. Jadi kesempurnaan iman, kekuatan agama, dan tidak akan kedua-duanya diraih illa bi kasrati qiraatil Qur'ani wastima'ihim at-tadabbur, kecuali dengan banyak membaca Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an disertai mentadaburinya. Jadi di mobil setel Al-Qur'an, di mobil setel ceramah-ceramah. Jadi ketahuilah kekuatan agama, kesempurnaan keyakinan tidak akan bisa diraih kecuali dengan apa? Membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dengan ditadaburi. Dengan niat apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dengan niat apa? Untuk mengamalkan perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu kata ulama. Jadi kekuatan keyakinan, kesempurnaan iman tidak akan diraih kecuali dengan sering membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran dengan ditadaburi. Jadi di mobil yang sering kita dengar Al-Quran, yang sering kita dengar di mobil, di mana, di rumah, di kantor, Al-Quran, ceramah-ceramah yang bermanfaat. Itu akan membuat kekuatan kita di dalam agama, kesempurnaan keyakinan kita. Tujuannya sekali lagi untuk mendapatkan hidayah, tujuannya untuk mengamalkannya. Dan tidaklah lemah keislaman atau Islam semenjak pertengahan abad kecuali dengan meninggalkan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadilah runtuh keimanan, Islam menjadi melemah, mundur. Tidak seperti zaman dahulu, kondisi keislaman Islam itu ada di atas. Ya. Jadi tip yang kedua untuk meningkatkan keimanan itu adalah membaca Al-Quran dengan ditadaburi. Tip yang ketiga, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1.
Barang siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang dimaksud dengan menghitungnya? Dapat hadiah prinsip dasar Islam. Apa yang dimaksud barang siapa yang menghitungnya pasti masuk surga? Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Kalau bisa menjawab yang dimaksud ahsoha, dapat hadiah. Ada beberapa arti. Yang sempurna itu salah satu artinya. Tapi yang sempurna membaca, menghafal, memahami, ya. Ulangi lagi. Membaca dengan menghafal. Ya, pertama berarti menghafal. Terus yang kedua memahami. Nah, ketiga ya menjadikan nama itu untuk beribadah, gitu ya. Iya, betul. Ya, Bapak tadi hanya sebagian. Betul, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat itu prinsip dasar Islam yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim ada 3 tingkatan yang dimaksud dengan ahsoha. Ya tadi, menghafal lafadznya, memahami maknanya, dan menjadikan nama Allah dan sifat Allah, nama Allah dan sifat yang indah itu untuk berdoa, untuk beribadah dengannya. Begitu. Ya, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Gitu. Jadi dijadikan nama-nama Allah yang indah itu untuk beribadah. Begitu. Jadi 3. Menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, gitu. Dijadikan ibadah, gitu. Itulah yang dimaksud dengan ahsoha. Nah, maka barang siapa yang memahami Allah dengan pemahaman ini akan menjadi manusia yang paling kuat keimanannya. Bukannya sekedar Allahu apa namanya? Qudusus salamul mu'minul muhaiminul sambil dinyanyikan. Bukan hanya sekedar itu saja. Itu bagian. Iya, hafal, bagus. Setelah itu pahami. Setelah itu amalkan. Jadikan ibadah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah ininya. Barang siapa yang memahami nama Allah ini akan menjadi manusia yang paling kuat keimanannya. Yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya kan para ulama merupakan orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa Ala, karena ulama yang mengenal Allah, mengenal agama, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika memaknai firman Allah, innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah di antara hambanya para ulama adalah yang ulama yang mengenal Allah. Ulama yang mengenal Allah. Ketika pengenalannya semakin tinggi kepada Allah Jalla wa Ala, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Jadi tip yang ketiga untuk meningkatkan keimanan itu adalah mengenal nama Allah dan sifat Allah. Insya Allah ini menjadi PR bagi kita untuk sama-sama kita bahas, atau juga banyak di online, di YouTube para ustadz yang menjelaskan tentang tauhid asma dan sifat. Nah, daripada kita mendengarkan apa, misalnya baca koran ini, baca berita ini, berita itu, lebih baik bagaimana kita bisa memahami yang ilmu yang bermanfaat ini, mengenal nama Allah dan sifat Allah yang indah. Sebenarnya ini bagian daripada ilmu yang bermanfaat penjelasan ini, tapi disebutkan karena penting. Baca Al-Quran bagian dari ilmu yang bermanfaat, betul nggak? Mengenal nama Allah dan sifat Allah yang indah itu bagian juga dari ilmu yang bermanfaat.
Kemudian juga sekarang juga tip yang keempat untuk meningkatkan keimanan itu adalah merenungkan sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga bagian daripada ilmu syar'i. Maka barang siapa yang mempelajari sunnah dan merenungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang terdapat di dalam sunnah dan kitab-kitab sejarah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan dengan membaca dan merenungkan sirah Nabi akan membuat bertambah kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta akan mewariskan bagaimana? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi perkataan maupun perbuatan. Makanya kata ulama bahwasanya pangkal semua pondasi itu adalah ilmu. Pangkal semua pondasi adalah ilmu. Aslul usul al-ilm. Pangkal semua pondasi adalah ilmu. Wa anfa'ul ulum an-nadhar fi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah merenungkan sejarah Rasul dan para sahabatnya. Coba kalau seandainya kita renungkan di dalam Al-Quran tentang akhlak Nabi, sifat Nabi. Nabi sangat sayang kepada umatnya. Harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi memiliki akhlak yang tinggi. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi itu lembut sikapnya. Kalau seandainya Nabi bersikap kasar, banyak orang yang seputarnya akan meninggalkannya. Kalau seandainya kita renungi di dalam hadis, ketika diberikan dua pilihan antara yang mudah dan yang sulit, maka Nabi akan memilih yang paling termudah. Kita lihat di dalam hadis, sifat Nabi merupakan manusia yang paling dermawan. Di dalam hadis, kalau kita renungkan, dijelaskan bahwa manusia yang paling baik akhlaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi sallam kepada keluarganya bagaimana? Muamalahnya bersama pembantunya bagaimana? Kata Anas, saya membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, tidak pernah Rasulullah marah. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Nah, ketika kita merenungkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan manfaat dan akan menjadi pendorong, penguat, kekuatnya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuatnya kecintaan menunjukkan kuatnya iman. Makanya tip yang keempat untuk meningkatkan keimanan itu adalah merenungkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, orang yang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, saya tahu ini wajahnya bukan wajah pendusta. Segera langsung mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi orang yang belum beriman. Menyebabkan bersegera untuk beriman karena melihat sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan hidayah dengan sebab akhlak. Kita juga sekarang tidak usah banyak ngomong, akhlak kita baik, itu juga menjadi penyebab yang menyebabkan ya ikhwah orang lain ingin ngaji. Ya dengan sebab misalnya keramahan kita, sikap kita tidak membeda-bedakan, kita menyambut, kita kenalan antara satu dengan yang lainnya, jangan hanya sekedar dengan yang sudah lama aja ngobrol dengan kenalan itu, yang lain yang baru dibiarin gitu kan. Ini pengajian apa kayaknya eksklusif ini, hanya dengan yang kenal-kenal aja gitu kan misalnya. Nah, makanya bisa jadi orang itu menjadi nyaman ya untuk selalu ngaji. Nah, di antaranya adalah sebab menyebabkan orang menjadi nyaman untuk ngaji disebabkan akhlak kita. Nah, gitu. Jadi orang jadi nyaman. Orang jadi senang. Orang ingin mengikuti, mencontoh dikarenakan akhlak. Jadi sebab-sebab orang mendapatkan hidayah itu banyak. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Sa'di adalah
dikarenakan sifat dan akhlak yang indah, yang tinggi, yang sempurna, itu menjadi sebab yang menyebabkan orang mendapatkan hidayah. Jadilah kita menjadi pembuka kebaikan dengan akhlak kita, dengan tutur kata kita, dengan sopan santun kita, dengan keramahan kita, menjadi orang tertarik untuk duduk untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwah fillah, jadi penyebab yang menyebabkan meningkatnya iman adalah yang keempat ya tadi ya, keempat atau kelima? Keempat adalah merenungkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz kemarin di tablik akbar, merenungkan indahnya agama Islam. Jadi agama Islam seluruhnya adalah indah. Keyakinannya merupakan keyakinan yang paling benar dan paling jujur. Akhlaknya adalah akhlak yang paling terpuji dan yang paling indah. Amalan dan hukumnya adalah amalan yang paling baik dan paling adil hukumnya. Nah, tatkala seseorang merenungkan indahnya agama Islam, akan tumbuh keimanan di dalam hatinya, akan dihiasi di dalam hatinya keimanan, akan diberikan kecintaan kepada hatinya keimanan. Gitu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, memberikan anugerah kepada orang-orang yang terpilih. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah telah memberikan kecintaan kepada kalian keimanan dan dihiasi ke dalam keimanan dalam hati kalian. Maka keimanan yang ada di hati itu merupakan perkara yang paling agung, yang dicintai, perkara yang paling agung yang dicintai. Dengan sebab itu, karena iman yang ada di hati adalah perkara yang paling agung, yang paling indah, yang paling dicintai, maka dia merasakan manisnya iman. Ketika diberikan pilihan ya untuk memilih agama yang lain selain agama Islam, pasti dia akan memilih untuk memilih agama Islam, walaupun mesti dilemparkan ke dalam api, gitu. Karena dia sudah mengetahui mahalnya Islam, indahnya Islam, ya. Ketika sudah kokoh di dalam hati mengetahui Islam itu adalah indah, maka ketika diberikan pilihan antara dilemparkan ke dalam api dan antara memilih agama yang lain, pasti dia akan memilih agama Islam, walaupun mesti dilemparkan, walaupun badannya mesti dipotong, dicincang. Yang terpenting iman tetap dijaga. Seperti misalnya Bilal bin Rabah disuruh kembali untuk kafir, disiksa di tengah terik matahari, digencet dengan batu besar. Kembalilah kepada kekafiran, tinggalkanlah Islam. Tapi tetap Bilal bin Rabah mengatakan ahad. Nah, ikhwah, mungkin kita sekarang merasakan begitu indahnya sunnah, merasakan manisnya ketika kita hijrah. Maka janganlah manisnya, rasanya mengenal kita kepada sunnah itu, atau hijrah dari kesyirikan kepada ketauhidan, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan. Kita rasakan begitu indahnya, begitu manisnya, enak sekali. Jangan digenggam oleh diri kita sendiri. Sebarkan juga kepada teman-teman yang lain, kerabat yang lain. Ajak oleh kita, satu tetangga kita, dua tetangga kita, tiga. Kewajiban kita untuk menyebarkan keindahan agama Islam itu bukan hanya sekedar oleh seperti saya yang hanya sekedar berbicara ceramah ini, bukan. Semua di antara kita itu memiliki tanggung jawab untuk berlomba-lomba untuk menjadikan manusia itu mengetahui indahnya agama Islam itu, nikmatnya memeluk agama Islam ini, indahnya komitmen di dalam sunnah ini, bukan hanya sekedar
sebagian kelompok saja sudah aja, tidak. Semuanya sebarkan agama Islam itu sesuai dengan kemampuan kita. Makanya nanti di antara tip meningkatkan keimanan itu adalah beramal soleh. Itu. Jadi jadi nyambung kepada tip yang berikutnya, bahwasanya tip untuk meningkatkan iman itu adalah bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beramal soleh dan ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Ibadah lisan, ibadah hati seperti cinta, ikhlas, berharap, bertaubat, tawakal, dan amalan-amalan hati lainnya. Adapun ibadah lisan, baca Al-Quran, zikir, istighfar, amar ma'ruf dan nahi mungkar, gitu kan? Gitu. Dan amalan-amalan yang dilakukan oleh lisan. Ya. Amalan yang dilakukan oleh anggota badan, ketaatan yang dilakukan oleh anggota badan, atau ibadah yang dilakukan oleh anggota badan seperti sholat, menuntut ilmu, gitu kan? Ya. Itu. Wudu, zakat, dan amalan-amalan yang lainnya yang dilakukan oleh anggota badan. Semakin kita banyak melakukan amal soleh, semakin kita banyak beribadah, maka semakin meningkat keimanan kita. Dan amal soleh yang paling agung adalah berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala dan duduk bersama orang-orang yang baik. Ketika kita mengajak orang lain untuk duduk di majelis ilmu, maka kita akan komitmen untuk selalu duduk di majelis ilmu. Ketika kita berdakwah, hayu kita tingkatkan keimanan, maka itu akan kembali kepada yang ngajak juga meningkat keimanannya. Hayu kita duduk di majelis ilmu, sebarkan pamflet, sebarkan iklan-iklan tentang kajian, maka itu akan kembali peningkatan iman itu kepada kita yang mengajak untuk ngaji, yang mengajak untuk duduk di majelis ilmu, yang ngajak untuk duduk bersama orang-orang yang baik insyaallah. Karena yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salat wa ataz zakat. Hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang baik akidahnya. Itu. Orang yang baik akidahnya dan baik amalannya. Diambil dari man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang memiliki akidah yang benar. Itulah yang memakmurkan masjid. Hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang baik akidahnya, yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu. Yang kedua, yang memakmurkan masjid itu adalah bukan orang yang melakukan kebid'ahan, bukan, tapi orang yang baik ibadahnya. Man aqamas salat wa ataz zakat, orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi ikhwah billah, ketika kita berdakwah, di antara amal soleh yang banyak amal soleh, dan di antara amal soleh yang membuat iman kita meningkat, berdakwah kepada Allah, mengajak orang untuk duduk di majelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang baik. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalan. Coba kita bayangkan orang yang tidak mau, sudah ngerti, akan tidak mau mendakwahkan apa yang sudah dipahami, adakah di majelis ilmu? Tidak ada di majelis ilmu, walaupun sudah paham. Makanya berdakwah itu menghidupkan hati, meningkatkan iman. Ya berdakwah yang baik-baik kepada orang dengan kesantunan kita, itu akan mendidik diri kita untuk menjadi baik dengan kita berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair,
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian itu ummah, kelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Semuanya di antara kita memiliki kewajiban, dan harus kita ingat ketika kita berdakwah kepada kebaikan itu, maka balasannya kembali kepada kita. Al jazaa'u min jinsil amal. Penyebab yang menyebabkan pastilah akan berpahala, dan pahala itu akan membuat iman kita menjadi bertambah. Karena kita mengajak orang baik, maka kita insya Allah biiznillah akan baik juga, dengan tentunya niatnya yang benar, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Kejujuran kita dipertaruhkan. Yang meningkatkan iman itu di samping itu melakukan kebaikan-kebaikan, keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya sholat, menuntut ilmu, dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda dari sisi pahalanya. Tergantung apa yang dilakukan oleh hati seorang hamba. Jadi yang kelima, merenungkan indahnya Islam. Yang keenam tadi, beramal, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, di mana amal soleh itu ada, atau ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Sedikit di sini bahwasanya untuk keindahan yang dohir ini tergantung keindahan hati. Makanya kalau kita renungkan hadis Nabi, Al-Quran, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti yang lebih diprioritaskan untuk perbaikan hati. Karena dengan beresnya hati, bereslah anggota badan. Ya. Coba, man ahabba lillah wa a'ta lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, memberi karena Allah, itu amalan hati apa amalan anggota badan? Amalan hati. Barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, membenci karena Allah. Nah, kita juga dalam berdakwah tumbuhnya itu dari apa? Nyinyir kita kepada teman atau bagaimana? Aku menjatuhkan kepada teman atau bagaimana? Tumbuhnya itu dari mana nih awalnya? Harus jujur niat kita, cinta kita, karena sebagai hubungan antara sama muslim itu harus mencintai karena Allah. Sebagaimana kita cinta, saya ini mendapatkan kebaikan, berarti saudara saya juga harus mendapatkan kebaikan seperti saya mendapatkan kebaikan. Kan gitu. Jadi tumbuhnya itu dalam berdakwah itu betul-betul dari hati. Sebagaimana diri saya mengenal sunnah itu nikmat, bagaimana yang lain juga mendapatkan kenikmatan yang saya rasakan. Sering diulang-ulang gitu kan. Sewaktu di Arab Saudi ketika menjelaskan hadis man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan tidak akan dikurangi sampai hari kiamat. Kata Syekh yang pada waktu itu menjelaskan, ada di Jepang, ya, di sebuah kantor. Nah, inti ceritanya bahwasanya ada yang menempelkan buletin iklan ini sebagai biar kita semuanya semangat untuk mengajak orang lain ngaji gitu ya, tentang pahala. Jadi nempelkan di sebuah mobil, kemudian si orang yang di kantor itu pulang bekerja, kemudian ngambil buletin tersebut. Dan kita tahu bahwasanya di negara kafir itu hidupnya hanya harta, uang kayak robot, bekerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia ambil buletin yang ditempelkan oleh seseorang di mobil. Kemudian dia baca yang menjelaskan tentang indahnya Islam. Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk masuk Islam dengan sebab dia membaca buletin yang ditempelkan oleh orang yang tak dikenal. Singkat cerita, dia merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Yang mana sebelumnya ketika dia orang kafir, dia orang kafir bukan muslim, gersang hatinya, hidupnya gak karuan, kayak robot dan lain sebagainya. Sekarang ada sholat, ada zakat,
ada baca Al-Quran, kajian gitulah. Bagaimana cahayanya yang tadinya nggak ada jadi sekarang tadinya jadi bercahaya, berkembang, menguat dan terus berkembang karena terus diamalkan apa yang dia ketahui, dan dia tidak egois karena merasakan bagaimana manisnya sebagai seorang muslim, maka teman sejawatnya dia dakwahi, dia tentang indahnya Islam, sehingga kata Syekh 200 orang masuk Islam dengan pelantara dia. Allahu Akbar. Dan pahalanya akan kembali kepada yang menempelkan buletin yang pertama itu. Jadi 200 pahala yang masuk Islam kepada yang nempelkan buletin ini. Begitu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Misalnya kita ngajak orang untuk ngaji, dapat 1 orang, pahalanya kepada yang ngajak. 2 orang dapat hidayah, berarti 2. 3, 4. Semakin banyak pahalanya banyak. Ayo berlomba-lomba untuk mengajak supaya dimakmurkan masjid ini. Karena yang memakmurkan masjid ini 2 orang. Yang baik akidahnya dan baik ibadahnya. Gitu. Innama ya'muru masajidallah. Banyak bawa orang itu ke masjid. Ke masjid. Gitu. Ya. Nah, jadi tadi penjelasan tentang masalah hati, beresnya hati itulah yang membuat beresnya anggota badan. Selalu terus mencek keadaan hati kita. Ala wa inna fil jasad, ada segumpal darah dalam jasad itu. Apabila beres segumpal darah itu, beres anggota badannya. Apabila rusak segumpal darah itu, akan rusak juga anggota badannya, yaitu hati. Ini yang perlu dibereskan selalu, karena penyakit yang ada di dalam hati itu yang paling sulit untuk diobati. Makanya hendaklah kita terus mencek kondisi hati kita, kondisi iman kita, kejujuran kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, taubat kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian poin yang ketujuh, tip yang ketujuh, merenungkan sirah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi intinya ikhwah fillah, mari dengan 7 tip ini mudah-mudahan kita bisa merealisasikan iman. Kita tambah rajin untuk ada di kajian, tambah rajin untuk memenuhi perpustakaan kita, ya, berkenaan dengan tafsir, berkenaan dengan ilmu-ilmu agama tentang sirah Rasul, sirah para sahabat, sehingga ketika kita luang kita baca, sehingga dimanapun kita berada iman kita terpelihara dan terjaga. Karena godaan-godaan pada zaman sekarang ini sangat banyak sekali yang bisa meredupkan keimanan kita dan menghilangkan keimanan kita, meloyokkan keimanan kita. Maka sesuatu yang paling berharga yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita itu adalah iman. Bagaimana iman kita semakin naik atau dalam kondisi stabil, jangan sampai terpuruk keimanan kita dengan sebab berbagai macam godaan-godaan dalam kehidupan ini, dari teman-teman yang buruk, kemudian juga lingkungan yang buruk, atau memperturutkan hawa nafsu kita, atau godaan setan yang menggoda diri kita diikuti, maka itu menjadi lunturlah keimanan kita, lemahlah keimanan kita, karena terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang durhaka, maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Sehingga hal yang demikian itu kalau kita sudah merasakan adanya kelemahan dalam iman kita, maka hendaklah kita serius untuk memperbaharuinya, mempertebal kembali keimanan kita. Jangan sampai kita biarkan, karena kemuliaan kita itu ada di iman, dan ketinggian kedudukan kita di dunia itu karena iman. Ketika iman kita meningkat, maka kedudukan kita di dunia menjadi meningkat, dan juga kedudukan kita di akhirat akan menjadi tinggi. Karena iman sesuatu hal yang paling berharga, nikmat yang paling berharga yang ada dalam hati kita, yang harus selalu dipelihara, yang harus
dijaga oleh kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan tematik pada pertemuan kali ini di pekan kelima, dan di pekan kelima itu bisa jadi berubah-berubah pematerinya untuk tematik. Adapun 2, 3, 4 itu kajian rutin seperti itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jika ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup, fal yatafaddal maskura. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.